Tuhan untuk menjadi anak-anak yang kuat, bukan menjadi anak-anak yang lemah. Kau Tuhan yang memberi kami makan bahkan di saat dunia kekeringan Tuhan. Kau Tuhan yang terus membawa kami ke air yang tenang. Di saat badai bergelora, Kau Tuhan yang menghardik badai bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami bisa berkata kami punya Tuhan yang luar biasa baik. Kalau kami boleh berkata kami punya Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Apapun di dunia ini mungkin bisa diambil dari kami. Tapi satu hal yang tidak pernah bisa diambil dari kami yaitu Engkau Tuhan. Amin. Ajari kami untuk benar-benar memperlakukan Engkau Tuhan sebagai harta yang sangat berharga dalam hidup kami. Yang tidak pernah mau menjual dan menukar demi apapun. Ajari jiwa kami mengerti Tuhan, bahwa sungguh Engkau more than enough for us Tuhan. Yes. Engkau upah kami yang sangat amat besar Tuhan. Ampuni setiap kesombongan kami Tuhan. Ampuni setiap kebebalan kami Tuhan. Seperti kami pun juga melepaskan pengampunan bagi yang bersalah kepada kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, seperti firman-Mu berkata, jikalau Engkau tinggal di dalam firman-Ku dan Engkau mau hidup di dalam firman-Ku, Tuhan berkata Engkau adalah murid-Ku. Amin. Kau akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kau. Kami pegang firman-Mu tersebut Tuhan, bahwa kebenaran-Mu itu yang memerdekakan kami. Kami tidak ingin jadi anak-anak yang malas belajar Tuhan. Kami mau menghargai setiap mutiara yang Tuhan berikan. Silahkan Tuhan bekerja dan berbicara. Sampaikan isi hati-Mu lebih lagi bagi setiap kami di tempat ini Tuhan. Kami mau duduk diam tenang menangkap semua yang terbaik daripada Tuhan. Kami mau kebaskan semua spirit ilah-ilah yang tidak menjadikan langit dan bumi. Tidak ada yang di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohonkan hadirat Tuhan yang kuat ada di tempat ini menembusi setiap kami. Sehingga tidak ada dari kami yang kembali dengan sama seperti kami datang. Tapi kami mengalami breakthrough malam hari ini karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Amin. Shalom teman-teman semua, silakan duduk. Selamat datang kembali di Godspeed Fellowship hari ini. Di hari Selasa seperti biasa saya mengucapkan selamat datang untuk semua teman-teman. Oke, buat teman-teman yang baru pertama kali hadir, perkenalkan nama saya Hendy, ini Willy. Ya, shalom semua. Ya, hari ini seperti biasa kita akan sharing lagi buat teman-teman yang mungkin 3 minggu yang lalu tidak hadir. 3 minggu yang lalu kita bahas tentang Race of Faith ya. Ya. Dan itu 2 seri, kalau teman-teman yang nggak hadir 3 minggu yang lalu boleh dicek di YouTube-nya Godspeed Movement. Nah hari ini tema judul yang hari ini kita mau bahas itu Blessing and Curse, berkat dan kutuk. Ya. Ini sebetulnya topik yang agak bagi saya tuh banyak banget pertanyaan sebetulnya. Sampai titik ini juga banyak banget pertanyaan tentang blessing and curse itu. Jadi mungkin hari ini Willy akan share ke kita Ya, kita tentang akan kupas blessing. tuntas, Kita akan ya. kupas lebih lagi ya. Kita akan kupas Nah tuntas. ini blessing and curse ini sebenarnya bagian dari, jadi buat teman-teman yang baru pertama kali hadir, apa yang kita bicarakan, kita bahas di fellowship dari pertama sampai hari ini yang ke berapa ini, 11 atau 12 ya. Iya. Semuanya tuh berhubungan. Jadi saya rekomen banget buat teman-teman yang hari ini baru pertama kali datang untuk cek ke YouTube kita seri-seri sebelumnya yang sebetulnya connecting dengan apa yang kita bicara hari ini supaya nggak ketinggalan, supaya apa yang kita bicarakan hari ini jadi bisa lebih nyambung ya, Ya. connect gitu. Nah, oke. Mungkin langsung aja Will. Oke. Ya, kita bicara nih tentang blessing and curse. Ya. Kayaknya serem banget blessing and curse gitu loh kayaknya. Nanti sepanjang kita sharing, pasti deh dari teman-teman mulai ada kepikiran kalau ada pertanyaan nanti boleh dicatat, bisa di-share ke
Ke kita ada QR code, jadi biar apapun yang jadi pertanyaan, firman Tuhan bilang kebenaran itu akan memerdekakan. Amin. Kita mulai dari Revelation 22 ayat 11, the message, boleh bantu bacakan, Bro Hendy? Saya? Herlina boleh. Oke. Revelation 22:11, the message, the angel continued, don't seal the words of the prophecy of this book. Don't put it away on the shelf. Time is just about up. Let evildoers do their worst and the dirty-minded go all out in pollution. But let the righteous maintain a straight course and the holy continue on in holiness. Jelas tuh ya, dibilang waktu sudah semakin dekat pada kesudahannya. Time is about, time is about up. Ini hampir sama dengan Roma 13 ayat 11 ya. Iya. Waktu sudah dikit. Dan memang semua udah banyak yang tanda-tanda udah semakin dekat. Ya. Jadi kalau di hari-hari ini kita nggak mau wake up, nggak mau on fire sama Tuhan, kita akan nyesal sekali bahwa kita ketinggalan. Bukan Ya. ketinggalan apa, kita ketinggalan satu kegerakan yang luar biasa yang Tuhan lagi lakukan hari-hari Ya. ini. Nah, tentang berkat dan kutuk, sekali lagi Tuhan gak mau anak-anaknya kejebak untuk urusan ini. Kemarin kita udah bahas, Bro Hendy, di Reign in Life, The Race of Faith, Victorious Life. Ya. Tuhan gak mau kita cuma terjebak masalah yang berkat dan kutuk ini gak selesai-selesai. Jadi hari ini moga-moga dari apa yang di-share, teman-teman bisa dimerdekain semua. Kita nggak terjebak dalam zona kutuk. Mungkin banyak dari kita nggak sadar bahwa kita ada di dalam zona kutuk. Kita pikir kita lagi ada di dalam hidup yang kita pikir ya memang ini natural yang lagi terjadi dalam hidup kita. Jadi padahal enggak. Kita buka satu-satu ya. Dan kalau kita dikasih pilihan, pasti setiap kita nggak ada yang mau hidup di dalam kutuk. Kalau dikasih pertanyaan ke semua orang, siapa yang pengen hidup di dalam berkat? Hampir semua pasti angkat tangan. Yes. Cuman kita ngerti nggak berkat dan kutuk ini apa? Apa yang menjadi tolak ukurnya berkat dan kutuk? Slide selanjutnya bisa dikasih lihat gambar ya. Ada gambar di sini, 2 gambar. Orang yang ngalamin kutuk itu kayak begini nih, hidupnya bebannya banyak amat. Jadi ini nggak mesti dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, tapi mungkin dia kondisi dalam standar dunia seperti hidup yang banyak secara keinginan daging banyak dipuaskan, tapi sebenarnya hidup dia kayak topeng sebenarnya, berat banget jalanin hidup. Sebenarnya dia dalam kutuk. Tapi ada orang yang mungkin secara dunia biasa-biasa aja, tapi sebenarnya hidupnya dalam favor Tuhan banget. Kayaknya selalu digendong sama Tuhan, ada aja jalan keluar buat dia. Iya. Orang ini bisa konten banget. Sebenarnya kondisi blessing itu adalah seperti itu sebenarnya. Makanya Tuhan bilang, akulah pokok anggur yang benar, kamu tuh ranting-ranting. Ranting-rantingku kata Tuhan. Di luar aku kamu sebenarnya nggak bisa apa-apa. Tapi si iblis membuat kita terjebak dengan makan buah pohon pengetahuan itu, kita jadi so tahu. Kita merasa tanpa Tuhan kita bisa. Yang akhirnya kita nasibnya seperti orang yang manggul beban yang berat ini. Dengan hidup yang cuman kita nggak pernah tahu, umur kita berapa lama, kita terjebak mengejar sesuatu yang sebenarnya waktu mati pun juga nggak ada yang dibawa. Tapi kita hidup ini jadi nggak ngejar destiny yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Sayang banget. Nah, untuk lebih cepat kita akan bahas ada 4 poin slide selanjutnya. Kita akan bahas di 4 poin besar ini. Jadi pengertiannya, pilihan bebas melihat dan mendengar, dan beberapa pertanyaan yang sering terjadi terkait dengan berkat dan kutuk ini. Kita mulai dengan pengertian dulu. Pengertian blessing dan curse kutuk ya. ini. Nah, artinya itu ya. kapan terjadinya zona berkat dan kutuk ini? Apakah Tuhan menciptakan sebenarnya kutuk ini? Sebenarnya enggak. Kita kalau teman-teman ingat waktu itu kita ada bahas tentang frekuensi, kita bahas tentang a harmony with God. Kita bahas bahwa di fellowship itu bahwa waktu Tuhan menciptakan manusia ditaruh di Taman Eden. Eden artinya the presence of God. Itu tempat di mana penuh dengan hadirat Tuhan. Tapi ketika manusia jatuh, kalau ini saya ada papan tulisnya, teman-teman bisa lihat. Waktu manusia diciptakan awal sama Tuhan, posisinya adanya di atas di sini. Di abundance sebenarnya. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, dia jatuh ke bawah sini, ke area
garis merah yang di bawah ini. Frekuensi debu dan tanah. Kita udah bahas ini di fellowship sebelumnya, kalau ada yang belum tahu bisa lihat nanti. Ya. Ketika manusia jatuh ke sini, si iblis itu udah ada di sini duluan karena dia malaikat jatuh yang rebel kan. Yes. Dia udah ada di sini sebenarnya, memang udah dikutuk, kutukan dia adanya di sini. Jadi ketika manusia jatuh karena dosa, kita udah bahas balon yang robek-robek itu kita udah bahas di fellowship sebelumnya. Tuhan harus memberikan di sini ada namanya hukum Taurat. Karena tanpa ada hukum, manusia nggak mengenal, bisa hancur semua nih. Melanggar hukum Tuhan semua. Adalah hukum Taurat dikasih. Ya. Nah, makanya dikatakan sengat dosa itu adalah Maut. upah dosa maut, tapi sengat dosa adalah Oke. hukum Taurat ini sebenarnya. Ketika manusia ada di sini, apakah hukum Taurat itu bisa membebaskan manusia keluar dari sini? Kita udah belajar di frekuensi, nggak akan bisa sebenarnya. Kita mau melakukan semua kebaikan nggak akan bisa. Yang ada, selama kita ada di sini, kita tuh ada di dalam zona kutuk. Nggak pernah ada manusia yang bisa 100% melakukan hukum Taurat. Makanya akhirnya manusia sadar bahwa mereka butuh ada Savior, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke sini untuk menyelamatkan, mengganti balon yang robek ini jadi balon yang baru. Dan akhirnya dia kirimkan penolong yang baru. Kita waktu itu udah bahas bahwa balon cuma bisa terbang dengan gas helium. Gas helium waktu itu kita bahas di fellowship sebelumnya itu ngomong tentang Holy Spirit. Ya. Nah, ketika manusia memilih tetap ada di sini, kan nggak ada manusia yang hebat yang bisa melakukan hukum Taurat sempurna. Kita tahu, kita udah bahas di Divine Law kemarin, fellowship yang membahas tentang hukum, bahwa si iblis ini bahasa aslinya adalah hasatan, artinya penuntut. Setiap manusia melakukan pelanggaran dari hukum Taurat yang ada di sini, kan dia mengalami tuntutan demi tuntutan sebenarnya. Dakwaan demi dakwaan. Nah itu yang membuat manusia sebenarnya ada di dalam zona kutuk. Tapi puji nama Tuhan, untuk anak Tuhan kalau mau dipimpin sama Holy Spirit, ada pengacara. Kan bahasa aslinya Holy Spirit kita udah bahas, Parakletos, artinya pengacara. Ketika manusia terjebak di sini, ketika dia mengalami tuntutan, sebenarnya posisi dia yang benar adalah langsung buru-buru tanya sama pengacara dia. Dia nggak menghadapi tuntutan sendiri. Tapi seberapa banyak dari kita yang mengerti bahwa harus punya connection sama Holy Spirit, sedikit sekali. Kebanyakan kita cuman nggak mau pusing dengan Holy Spirit, yang penting kita berfokus pada perbuatan baik. Lagi-lagi kita berusaha menggenapi hukum Taurat dengan kekuatan sendiri, dan nggak akan pernah bisa, pasti akan selalu ada kesalahan di mana akhirnya si pendakwa ini yang mendakwa kita siang dan malam, seperti singa yang mencari orang yang bisa ditelan, dia akan terus mencari orang-orang yang bisa ditelan. Dan akhirnya terjadi nih, zona kutuk ini. Dan satu dunia dijebak sama si iblis ini, dia membuat seluruhnya masuk dari berbagai budaya, masuk dari berbagai kebiasaan-kebiasaan, apa kata turun-temurun punya kebiasaan di masyarakat dan di mana itu akhirnya tanpa kita sadar itu kita melanggar hukum Tuhan semua. Yang membuat akhirnya kita kena nggak keluar-keluar dari sini nih, zona kutuk ini. Jadi sekali lagi Tuhan awalnya nggak pernah mau ciptain ini, zona kutuk ini sebenarnya. Awalnya terjadi karena si iblis itu rebel, dia dibuang ada di sini, di area debu dan tanah ini. Terus manusia terpisah dari Allah, dia juga jatuh, upah dosa adalah maut ada di sini. Dan Tuhan membuat hukum untuk membuat supaya manusia kagak habis sebenarnya. Tapi sekali lagi, setiap manusia gak ada yang bisa menggenapi hukum. Makanya kita butuh Tuhan Yesus. Nah itu terjadinya tentang ada zona berkat dan zona kutuk. Apa yang dimaksud dengan zona berkat? Di sini adalah zona kutuk, di sini zona berkat. Kenapa ini dikatakan zona kutuk? Karena di sini memang Tuhan udah ngomong sama si ular, kita udah bahas bahwa makanan ular debu dan tanah. Dia memang ini areanya dia untuk dia cari makan. Kalau kayak kemarin saya ada traveling ke luar negeri, ada yang namanya Red District di satu negara. Red District itu tempat di mana emang legal. Legal untuk orang melakukan maksiat, hal-hal yang gak benar di situ. Memang udah government kumpulkan di situ tuh Red District. Sama ini sebenarnya emang udah ditaruh di sini Red Districtnya di sini. Tapi Tuhan nggak mau. Waktu kita ada di sini, energi kita diambil nih sama si iblis ini. Inilah zona kutuk. Tapi Tuhan sekali lagi nggak mau kita ada di sini, makanya dia kirimin Holy Spirit untuk membuat balon ini keluar
dengan Holy Spirit itu waktu itu kita bahas kayak gas helium kan. Balon ini keluar dari zona kutuk ini. Ketika kita keluar dari zona kutuk ini, kita ada di zona berkat. Nah kalau kita udah ngerti bahwa masalahnya di sini bukan Tuhan nggak mau berkatin, masalahnya Tuhan selalu mau berkatin setiap kita. Tuhan nggak pernah pengen kita sebenarnya jadi pengemis berkat sebenarnya. Tuhan pengen kita menjadi bahkan pemberi berkat, makanya dia minta kita untuk belajar memberkati, blessing orang. Ya. Masalahnya bukan Tuhan nggak berkatin, masalahnya kita salah zona sebenarnya. Kalau kita ada di zona kutuk, Tuhan mau berkatin segimanapun. Kemarin saya dengar ada satu khotbah, satu hamba Tuhan bilang gini, Salomo kekayaannya dia itu dihitung ada 32.000 triliun katanya. Bayangin 32.000 triliun, 32 juta miliar. Kita tahu di masa akhir hidupnya si Salomo ketrap di sini kan, di frekuensi bawah kejatuhan dia, kita tahu. Dan anaknya pun, anaknya Salomo Rehabeam, saya dengar dari hamba Tuhan ini ngomong, kekayaan yang 32.000 triliun itu dalam 5 tahun sama anaknya habis. Bayangin, dalam 5 tahun 32.000 triliun habis dalam 5 tahun. Saya hitung-hitung 32.000 triliun kalau dibagi 5 tahun berarti per hari mesti ngabisin berapa ya? Saya hitung-hitung kayaknya mau sekitar 16 triliun loh sehari. Gimana tuh caranya ngabisin? Tapi maksud saya gini, kita mau punya uang 32.000 triliun pun kalau kita kejebak ada di sini di zona kutuk, habis maksud saya. Tapi berbahagialah orang yang Tuhan bilang, yang kesukaannya yang benar-benar mengandalkan Tuhan, dia adanya di zona berkat. Walaupun gak pegang 32.000 triliun, pegang gak berapa pun gitu loh. Sampai bergenerasi-generasi Tuhan bilang, gak pernah aku lihat orang yang mengandalkan Tuhan meminta-minta. Sampai putih rambutnya pun Tuhan bilang, orang yang tertanam di bait sucinya Tuhan, gak pernah itu ngalamin masa susah. Dia akan selalu berbuah kapanpun musimnya. Oke. Itu. Terus kita masuk ya ke ada Pengertian berkat ya. tentang berkat ini sendiri, dia punya bahasa aslinya tuh barakah. Ini nih, teman-teman bisa lihat. Barakah ini apa sih barakah ini? Barakah itu kuasa hidup atau sesuatu yang menghidupkan. Persis sama kita ngomong berkat. Barokah. Barokah. Barokah, berkah kalau Iya. sering kita dengar. Jadi bahasa asli, bahasa Ibraninya adalah barakah. Kuasa hidup itu sesuatu yang menghidupkan. Berkat itu apa sih? Waktu kita di satu frekuensi dengan Tuhan yang kita udah bahas, kita beresonansi dengan Dia, itu kita connected dengan sang sumber energi itu. Makanya Tuhan bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Waktu kita menyembah Tuhan, sebenarnya kita mengarahkan hati kita ke Dia. Dan ketika kita mengarahkan hati ke Dia, kita tuh kayak nyolokin, hati kita tuh kayak stop kontak yang dicolokin ke sumber listrik. Kenapa Tuhan minta kita nyembah Dia? Bukan karena Dia narsis, bukan. Lagi-lagi untuk kita. Ketika kita menyembah yang bukan daripada Tuhan, itu yang membuat kita kena kepada zona kutuk. Karena stop kontak nyoloknya salah colokan gitu loh. Yang ada konslet. Kita lihat kutuk sendiri. Kalau tadi berkah itu ya tadi udah bisa lihat ini apa namanya, pengertiannya adalah kuasa hidup, kelimpahan, penyembahan kepadanya, pemilihan Tuhan ketika manusia ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Jadi berkat itu terjadi ketika manusia satu frekuensi dengan Tuhan. Ya. Di Eden, the presence of God. Tapi kutuk itu apa? Bahasa Ibraninya dari kutuk itu ada 5 sebenarnya. Tapi yang umum orang pakai itu adalah kalalah. Namanya aja udah kalah namanya. Pengertiannya dari kalala ini adalah apa? Ucapan yang mengandung ancaman dan hukuman karena pelanggaran hukum Allah. Lagi-lagi kutuk ini terjadi karena pelanggaran hukum. Mendorong orang keluar dari jalan yang sedang dijalani. Setiap kita tuh sebenarnya lagi on the way balik ke arah Tuhan kan, karena itu rumah kita semua sebenarnya. Tapi ketika kita lagi jalan, kita dibuat nyasar. Nah nyasar ini tuh artinya dosa sebenarnya, hamartia, meleset dari target. Nah ini si iblis itu lagi berusaha membuat setiap kita itu dalam posisi ini. Harusnya jalannya benar, tapi kita dibuat nyasar. Ya. Nah ketika kita nyasar ini sebenarnya kondisi kita dalam keadaan kutuk. Walaupun dalam kondisi nyasar, kelihatannya secara dunia kita kayak baik-baik aja. Walaupun kesannya kita kayak lagi menikmati banyak secara standar dunia tuh lagi bagus. Banyak hal tentang kutuk ini ada 5 pengertian, mungkin saat lain waktu kita bisa bahas, tapi
Ini cuman untuk knowledge saja, ada kalala, ada arar. Arar itu artinya menghimpit dengan rintangan dan hambatan. Menjadikan tidak berdaya, ada juga yang Allah, membuat jadi nihil. Ini orang yang hidupnya nggak punya integritas. Ada nakab dan kabab, menikap dengan kata-kata. Ini orang yang suka menyakiti orang lain dengan mulut. Itu sebenarnya orang dalam kutuk sebenarnya. Yang kata-katanya itu selalu menusuk orang lain. Itu dalam kutuk. Kan dia dipikir kalau ketemu orang yang kayak gini dia pikir memang diri dia begitu apa adanya kan, kebiasaan dia dari. Padahal enggak, itu sebenarnya orang yang dalam kondisi kutuk. Dalam pengertian ini ya. Next selanjutnya lagi. Nah setelah kita tahu kurang lebih awal muasalnya kutuk itu, sona berkat dan kutuk itu terjadinya karena apa, pengertian dari bahasa aslinya apa. Ada yang namanya pilihan bebas. Kerinduan Tuhan selalu ingin memberkati. Saya pengen firm dulu dengan teman-teman semua di sini bahwa jangan ada yang meragukan Tuhan, wah Tuhan mengizinkan ini terjadi kesusahan. Enggak, Tuhan dari awal selalu ingin memberkati. Saking Tuhan sayangnya sama setiap kita, dia memberikan kepada manusia pilihan bebas. Kebebasan untuk memilih. Slide selanjutnya. Kita bisa ngambil contoh kisah dari Adam dan Hawa. Dari awal penciptaan, Tuhan udah langsung kasih berkat apa? Beranak cuculah dan bertambah banyak. Tuhan udah kasih berkat apa tuh? Pelipat gandaan keturunan. Dan penuhilah bumi dan taklukkan itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut. Tuhan bilang kuasa untuk mengelola alam. Dari awal penciptaan aja Tuhan udah kerinduan dia adalah memberkati. Ya. Bahkan di Kejadian 3 ketika bahkan manusia jatuh dalam dosa sekalipun, yang dikutuk kan ular sama tanah. Manusianya sebenarnya enggak sebenarnya. Yang dikutuk terkutuklah tanah kan, dibilang terkutuklah tanah karena manusia kesalahannya manusia itu. Tapi di saat itu pun Tuhan udah langsung kasih janji keselamatan di Kejadian 3 ayat 15 di slide ini. Bahkan di saat itu pun Tuhan udah langsung kasih janji, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini lagi ngomongin tentang karya keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dari awal sebenarnya bahkan Tuhan itu saking rindunya memberkati, even manusia salah pun sebenarnya Tuhan juga pengen manusia nggak ketrap di kutuk. Jadi jangan pernah ada yang kepahitan sama Tuhan, sampai murtad ninggalin Tuhan karena salah paham sama Tuhan. Tuhan gak pernah punya niatan untuk manusia ngalamin kesusahan. Nah, terus mungkin jadi pertanyaan teman-teman dan kebanyakan orang Kristen adalah seperti ini. Kan kita udah lebih dari pemenang kan bro? Ya. Tuhan udah menang atas maut, tapi kenapa orang Kristen masih ada yang bisa hidup dalam kutuk gitu loh? Kita tahu sebenarnya kutuk yang paling hukuman yang paling berat itu maut udah dikalahkan. Tapi si iblis ini sendiri kan masih belum sampai penghakiman akhir sebenarnya. Iya. Dia masih menunggu sebenarnya sampai penghakiman akhir kan. Dan dia butuh untuk bertahan hidup dan dia juga mau menyakiti hati Tuhan. Dia mau menyeret banyak bintang-bintangnya Tuhan itu jatuh kan. Yaitu yang dia buat menyesatkan banyak orang untuk terjebak di dalam zona kutuk ini. Bagaimana caranya iblis itu menjebak manusia, bahkan umat Tuhan terjebak di zona kutuk? Firman Tuhan bilang ini, pakailah selengkap senjata Allah untuk menghadapi tipu daya iblis. Tipu daya iblis ini bahasa aslinya adalah metodea. Metodea itu adalah logika common sense sebenarnya. Pengetahuan yang kita dapat dari kita masih kecil sekolah sampai kita saat ini. Itu justru dipakai untuk menjebak banyak anak Tuhan sebenarnya. Terjebak di dalam zona kutuk. Kita jadi lebih percaya kepada kepintaran kita, logika kita, lebih daripada mengandalkan Tuhan. Kita ngandalin cuman logika kita ya. Iya, itulah makanya terjadi firman Tuhan yang bilang dia tuh seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang bisa ditelan. Yang bisa ditelan, artinya ada yang gak bisa ditelan kan sekali lagi. Siapa yang bisa ditelan? Orang-orang yang gak sadar bahwa dia sebenarnya udah dalam zona kutuk ini. Dia terjebak di dalam tipu daya iblis. Ulangan 11 ayat 26 sampai 28 berkata gini. Boleh tolong bantu dibacain? Ulangan 11
11 ayat 26 sampai 28, lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jelas, firman Tuhan udah bilang, itu pilihan bebas kan sekali lagi. Kita mau ada dalam berkat dan kutuk itu bukannya nasib sebenarnya. Kita kalau bilang, oh enak ya hidup dia diberkatin. Enggak, itu bukan nasib, itu pilihan bebas. Mau kita ada yang di mana? Kalau kita mau dengerin, kita ada di zona berkat, mau dengerin Tuhan. Kalau enggak, ada di zona kutuk. Slide selanjutnya lagi. Yeremia 17 ayat 5 sampai 6 dan ini bisa lihat tuh di situ di yang saya bold merah dan bold biru perbandingannya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Siapa di sini yang lebih sering di posisi ini nih sebenarnya? Yang mengandalkan manusia kayaknya kalau udah punya koneksi dia berasanya udah aman hidupnya. Bahkan kalau punya kekuatannya itu hebat, dia merasa sudah ini. Itu kok ada di zona kutuk sebenarnya. Dikatakan di bawahnya apa? Ia akan seperti semak bulus di padang balantara, tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun. Dia akan bingung nih orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena dia merasa kayaknya saya punya banyak kenalan deh, kayaknya saya punya banyak kekuatan. Tapi kenapa nasib saya kok seperti gini ya, kering banget ya. Tapi Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 firman Tuhan ngomong begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air dan tidak mengalami datangnya panas terik dan seterusnya. Lihat, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, ini lagi-lagi pilihan bebas. Ini pohon, anggaplah kehidupan kita kayak pohon ini. Kita mau tancepinnya adanya di mana? Mau ditancepinnya di tanah kering atau mau ditancepinnya di di tepi aliran air ini. Ini pilihan kita loh. Anggaplah pohon itu adalah kehidupan kita. Mau kita taruh di mana nih kehidupan kita? Ketika kita ditaruh di tepi aliran air, bahkan si pohon ini nggak perlu banyak effort karena seluruh unsur penunjang yang dibutuhkan oleh pohon itu memang udah tersedia di situ. Iya. Airnya, tanah yang subur, itu kan bukan sesuatu yang di effort sama si pohon. Tapi ketika dia ditaruh di tanah kering, kondisinya memang tidak ada unsur buat si pohon itu berkembang. Makanya dia harus mencari air, harus bertahan hidup di tengah kondisi cuaca kering seperti itu. Nah jadi intinya waktu kita udah terima Tuhan, saya nggak ngomong orang yang belum terima Tuhan ya. Sekarang saya ngomong yang ada di sini semua. Karena Tuhan bilang gini, umatku binasa karena nggak mengenal Tuhan. Ini umat ini orang yang udah terima Tuhan. Kita bukan berdoa untuk minta berkat lagi sebenarnya. Waktu kita udah terima Tuhan, kita udah dapat berkat semuanya di dalam Yesus Kristus, itu udah ada di dalam kita. Cuman sekarang waktu berkat itu udah di dalam kita, bagaimana caranya berkat ini di-unlock sebenarnya. Jadi sebenarnya masalahnya bukan minta berkat, tapi kita ini terjebak di zona berkat atau zona kutuk. Kita ini ada di low frekuensi atau di frekuensinya ada Tuhan. Nanti ini pilihan kita sendiri. Ketika kita berkat itu udah ada, cara unlocknya bagaimana? Dengar-dengeran. Maka Tuhan bilang, nggak usah keribetan dulu dengan kayaknya mau melakukan banyak perbuatan baik. Tuhan bilang duduk diam dulu di bawah kaki Tuhan. Dengerin dulu Tuhan maunya apa. Ya. Asah kemampuan kita untuk mendengar. Bahkan kan dikatakan bahwa dengar-dengaran lebih bagus daripada korban sembelihan. Kenapa? Karena dengar-dengaran ini benar-benar menentukan kita ini ada di zona mana. Dan kalau kita ada di zona berkat, nggak usah minta berkat. Memang itu udah berbuah kapanpun musimnya, itu memang sesuatu yang udah terjadi dengan natural. Kita akan ngalamin yang namanya favor of God. Benar-benar nggak akan susah. Saya mau ngomong seperti kayak begini, kalau kita tuh connected sama Tuhan, ada di zona berkat. Sebenarnya nggak peduli posisi kita lagi, contoh ada orang bilang gini, iya emang kondisi lagi resesi atau kondisi lagi pandemi contohnya, emang kondisi semua lagi susah, makanya wajar kalau saya lagi susah. Saya mau kasih gambaran sama teman-teman seperti ini, kalau saya misalnya punya anak ya, anak saya taruh dia lagi ada di lingkungan yang kumuh banget yang lagi susah, tapi karena dia anak saya, dia connected sama saya,
Saya taruh di tempat kumuh pun dia nggak akan kekurangan makanan karena saya kirimin dia makanan gitu loh. Misalnya di tempat kumuh itu dia lagi baksos, lagi pelayanan atau apa. Dia ada di tempat yang kumuh, yang kondisi semua orang ngalamin susah pun, dia tetap akan makan kenyang, dia akan tetap pakai baju bagus karena bukan karena lingkungan yang menentukan dia, tapi karena dia connected sama saya sebagai orang tuanya dan saya yang menjamin waktu anak saya misalnya lagi baksos di tempat kumuh misalnya, atau bahkan di tempat yang semua orangnya bahkan mungkin kelaparan sampai nggak bisa makan berhari-hari, tapi anak saya pasti nggak akan kelaparan karena dia connected sama saya. Saya yang kasih dia makan, bukan lingkungan yang kasih dia makan. Maksud saya hubungan kita sama Tuhan tuh seperti itu. Kita itu seringkali lupa kayak 2 anak yang terhilang itu, kalau kita tahu ada si anak bungsu, ini pilihan bebas nih. Si anak bungsu ini dia bapaknya belum mati dia udah minta berkat. Ya. Tapi dia nggak mau tinggal sama bapaknya. Dia merasa setelah dia dapat berkat dia lupa. Banyak kan dari kita anak Tuhan gitu kan. Begitu lagi nggak pegang duit, nggak pegang apa, Tuhan atau nggak punya anak, nggak punya apa, minta sama Tuhan. Akhirnya dikasih, dapat nih berkat. Tapi kita nggak tetap tinggal dalam persekutuan dengan Tuhan, yang ada seperti anak bungsu ini kita keluar. Malah bukan dalam zona frekuensinya Tuhan, kita keluar ke zona kutuk. Akhirnya berakhirnya di mana nih si anak bungsu ini? Kandang babi kan, kejebak di frekuensi bawah. Akhirnya ujung-ujungnya dia sadar, yang bikin dia terjamin bukan masalah duit yang dia terima dari bapaknya. Dia bilang, ternyata di rumah bapaknya bahkan pelayan aja gak kekurangan makanan. Akhirnya dia sadar untuk dia balik lagi. Tapi ada juga anak Tuhan yang kayak si anak sulung ini. Dia tinggal di rumah bapaknya. Bapaknya bilang semuanya boleh dipakai. Tapi dia kekurangan, dia gak nikmatin apa-apa. Ini dua-dua sama-sama salah berpikir nih, sesat berpikir. Iya. Ngerti kan maksudnya? Yang satu dia ngerti bagian dia sebagai anak dapetin warisan tapi dia habis-habisin, dia nggak connect sama bapaknya. Yang satu sebenarnya connect sama bapaknya, tapi dia memilih untuk hidup susah gitu loh maksudnya. Enggak, Tuhan mau kita waktu connect sama Tuhan tuh hidup dalam abundance sebenarnya. Kerinduan Tuhan sekali lagi mau kita hidup dalam kelimpahan. Dan ketahui teman-teman, kita itu ahli warisnya kerajaan Tuhan. Kita itu bukan pengemis berkat sekali lagi. Jangan ada yang pulang dari sini masih kok ngomong sama Tuhan doanya minta-minta berkat. Berarti kita tuh ada di zona kutuk kalau sampai kita doanya tuh minta-minta berkat. Karena sebenarnya waktu kita terima Tuhan, berkat itu udah ada di dalam kita. Iya. Dan kita mesti sadar kita ini ahli waris. Kalau kita ini ahli waris kerajaan Allah, mau gak mau kita mesti belajar untuk menerima seluruh warisan ini dengan utuh. Tuhan gak pernah sekali lagi ngajarin kita untuk jadi pengemis. Tuhan mau ajarin kita mewarisi semuanya. Bahkan memang kita pewarisnya. Cuman seperti kayak anak saya, dia mewarisi aset saya misalnya. Ya dia mesti belajar, kalau enggak saya mau kasih dia sertifikat rumah pun dia gak akan ngerti sertifikat ini. Iya. Sama, anak Tuhan juga sama. Kita ini semua yang di tempat ini tuh ahli waris sebenarnya. Dan seluruh berkat itu memang udah bagian kita. Cuman ngerti nggak kita untuk tidak menjadi seperti si anak bungsu ini yang begitu dapat berkat malah disconnected sama Tuhan. Kita sampai di poin selanjutnya tentang melihat dan mendengar. Slide selanjutnya. Mungkin ada teman-teman yang ngalamin seperti kayak begini. Matius 13 ayat 14 sampai 15. Boleh tolong sambil dibacain. Matius 13 ayat 14 sampai 15. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Itu kondisi ada di zona kutuk. Kenapa bisa telinganya menebal, matanya bisa tertutup? Karena ada di sini. Memang si iblis ini memang menutupi segala sesuatunya memang. Kalau teman-teman ingat di zaman penjajahan Belanda, apa yang paling dulu Indonesia dijajah Belanda, Belanda paling takut apa? Indonesia boleh mau bikin kerajaan kaya-kaya, satu yang gak boleh, pinter, gak boleh sekolah. Makanya begitu ada kegerakan apapun yang terkait dengan pendidikan pasti dibasmi. Yeah. Mau jago bela diri gak ada jadi soal, asal jangan ada yang pinter. Sama, iblis itu akan membuat mata banyak anak Tuhan tertutup.
kalau ada di sini. Nggak akan bisa ngelihat, telinganya pun nggak akan pernah bisa dengar. Sadar kalau misalnya sampai hari ini, udah banyak orang yang diangkat sama Tuhan, udah sampai kemana-mana. Kita masih dalam sama Tuhan masih baca Alkitab aja mesti didorong-dorong, datang dalam ibadah aja masih didorong-dorong, untuk melayani Tuhan aja masih didorong-dorong. Kayaknya hatinya beku banget sama Tuhan. Kita tuh ada di sini. Ayat selanjutnya tolong baca. Slide sebelumnya tadi, masih di yang tadi. Matius 13, 16 sampai 17. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Itu adalah kondisi kita di zona berkat. Semua yang bayangin kita ada di sini, semua debu kotoran itu menutupi kita, mata kita nggak bisa lihat. Kayak mobil itu ketutup lumpur gitu loh maksudnya. Begitu kita diangkat keluar karena di lead by Holy Spirit, baru mata kita kebuka semua. Dan saat ini udah tiba waktunya, slide selanjutnya. Tuhan bilang ini, baca deh tolong. Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Sudah tiba waktunya sekarang bahwa yang buta harusnya melihat, yang tuli harusnya mendengar. Ini bukan ngomong cuman tentang secara kondisi tubuh, tapi secara manusia roh. Makanya panggilan kami di Gaspit ini kami selalu bahas tentang wake up call. Kalau mata kita nggak pernah bisa melihat apa yang Tuhan mau kerjakan, telinga kita bahkan nggak bisa mendengar Tuhan itu maunya gimana hari-hari ini. Sadar kita sebenarnya ada di dalam zona kutuk, walaupun secara standar dunia kita baik-baik aja. Slide selanjutnya. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar firman Tuhan katakan. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Maksudnya apa ayat ini? Ketika kita punya telinga yang bisa mendengar, kita ada satu frekuensi dengan Tuhan. Ketika kita satu frekuensi dengan Tuhan, kita beresonansi dengan Dia, kita ada di zona berkat. Makanya dikatakan waktu kita mengerti mendengar ada satu frekuensi sama Tuhan, kepadanya akan diberi apa? Semua abundance dari Tuhan ketika kita ada di zona berkat. Karena kita punya telinga yang bisa mendengar. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, yaitu punya telinga yang tertutup, artinya ada di bawah sini nih. Daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Bayangin, saya dulu waktu baca ayat ini saya nggak ngerti maksudnya apa sih. Tapi akhirnya saya sadar, di sini ngomong tentang zona berkat dan zona kutuk. Ketika kita ada di dalam zona kutuk ini, telinga kita tebal. Tuhan udah bilang, apa yang kamu lakukan ini melanggar hukum Tuhan. Tapi karena secara kedagingan, enggak kok. Misalnya contoh masalah kerjaan ya. Firman Tuhan udah bilang, jangan apa yang kamu lakukan itu menyedihkan hati Tuhan. Tapi kita pikir, enggak, ini kan bikin saya dapat profit gede. Dengan profit gede ini kan saya juga bisa berkatin kegerakan Tuhan. Kayaknya ada pembenaran. Padahal Roh Kudus udah kasih warning terus, yang kamu lakukan ini salah. Waktu kita bahkan mengabaikan mesbah keluarga, kita mengabaikan waktu hubungan kita sama Tuhan. Demi misalnya kita mengejar hobi kita atau apapun yang jadi passion kita. Yang di luar Tuhan. Kita pikir itu gak ada salahnya. Ternyata itu membuat kita salah mendengar. Kita tidak punya telinga yang mendengar. Dan Tuhan katakan kalau kita gak punya telinga yang mendengar, apapun yang ada pada kita akan diambil. Yang ambil ini siapa? Bukannya Tuhan. Yang ambil ini adalah si ular, si iblis. Karena kita satu frekuensi sama dia. Karena kita ada di frekuensi debu dan tanah. Dia tuh kayak hackers yang ambil. Kalau kita connected sama hackers, mau kita orang baik sekalipun, uang kita tetap diambil. Karena gak ada urusan baik atau jahat di sini. Masalahnya kita gak ngerti kita tuh connected sama si penjahat ini. Yaitu si setan ini loh. Jadi slide selanjutnya. Jadi kita ngerti ya, di sini bukan masalah kita minta berkat atau apa sama Tuhan. Kita ini ada di zona yang mana? Kalau kita ada di zona berkat, gak usah minta berkat sekali lagi, memang itu udah bagian kita sebagai orang percaya. Yeremia 29 ayat 11, tolong bantu bacain. Yeremia
Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Teman-teman tahu nggak bahwa tubuh kita ini diciptakan sama Tuhan unik. Uniknya kayak gimana? Mungkin sering dengar orang-orang yang bilang kayak gini. Mungkin Bro Hendy sering dengar hati-hati kalau orang tuanya ada sakit jantung, lo jaga-jaga makan lo, nanti lo bisa kena jantung juga. Atau hati-hati kalau orang tuanya misalnya misalnya orang tuanya suka judi, hati-hati tuh anaknya bisa judi juga. Kawin cerai. Atau kawin cerai misalnya, hati-hati loh bisa terjadi itu juga. Itu sebenarnya terjadinya apa sih? Apakah Tuhan yang mengizinkan itu terjadi sebenarnya? Enggak sebenarnya, itu kan kayak kutuk turunan kan kalau kita ngomong sebenarnya yang terjadi. Firman Tuhan udah berkata bahwa rancangan Tuhan yang ada pada kita itu rancangan yang bagus semua. Gak ada rancangan kecelakaan, gak ada. Tuhan udah bilang. Tapi kenapa seakan-akan dalam hidup kita bisa ngalamin kejadian-kejadian kalau orang bilang kok kayaknya ciong banget ya sampai mesti ngeliat terus tanggal lahirnya kapan, garis tangannya gimana, masalahnya di mana sebenarnya. Nah tadi saya bilang tubuh kita ini diciptakan unik sama Tuhan. Satu kali saya ada baca satu buku, dulu saya dikasih sama adik saya. Jadi di buku ini yang nulis ini seorang kalau nggak salah seorang profesor, dia ini ahli banget di bidang biologi. Ini sains ya yang saya ngomong ini sains, saya lagi memang hasil penelitian dari orang ini. Jadi luar biasanya tubuh kita adalah seperti ini. Handphone ini dibikin mengikuti tubuh kita. Bayangkan handphone ini kan gak punya kabel. Tapi saya bisa nelpon dari sini sampai ke luar negeri. Karena di dalam handphone ini ada alat penerima gelombang. Dimana ketika gelombang itu masuk di handphone ini dia akan dirubah menjadi suara. Iya kan? Sama. Di otak kita sebenarnya itu ada satu organ. Ketika kita menerima suara, ada suara yang masuk atau apa yang kita lihat lewat mata atau yang kita dengar lewat telinga ini, di otak kita ada satu organ yang kayak di handphone itu untuk menangkap sinyal. Saya lupa nama organnya apa, disebutin sih di buku itu. Habis masuk ke organ itu, gelombang yang kita terima entah itu dari penglihatan ataupun dari pendengaran itu akan dirubah menjadi hormon. Di mana hormon ini akan membawa enzim. Nah, kalau kita mendengar hal yang baik atau kita melihat yang baik, makanya Tuhan bilang fokus kepada Tuhan, dengar firman Tuhan. Itu akan masuk hormonnya membawa enzim yang baik. Bayangkan enzim itu seperti password ATM, pin ATM. Enzim ini akan bergerak dari badan kita, dia akan ketemu di dalam badan kita ada yang namanya DNA, ada sel ada dalamnya ada DNA. Tahu nggak kalau DNA itu mencatat catatan kode genetik? Ya. Nah, ketika kita berpikir yang baik, mendengar yang baik, melihat yang baik yang sesuai dengan Tuhan katakan, itu membawa pin yang baik. Ketika ketemu dengan sel yang DNA-nya baik itu, dia akan unlock. Karena pinnya sesuai. Yes. Itu kalau yang baik. Tapi gara-gara manusia jatuh dalam dosa, catatan DNA-nya tuh ada yang gak bagus. Karena kejadian upah dosa adalah maut. Gara-gara dosa turunan, akhirnya ada yang di dalamnya kode genetik yang terjadi. Itu yang tadi ngomong, kalau orang tuanya ada sakit jantung atau darah kental atau darah tinggi, hati-hati anaknya bisa kejadian. Itu tercatat di dalam DNA-nya sebenarnya, di dalam catatan kode genetik itu. Bayangkan waktu kita melihat yang ketakutan, kita mendengar yang berita ketakutan, itu pun sama, ditangkap oleh organ di otak kita itu akan dirubah, membawa hormon atau enzimnya cuman yang jelek. Dan ketika ketemu dengan sel DNA yang jelek ini, dia akan unlock juga, ngerti nggak? Kebayang nggak bro maksudnya? Iya. Dia akan unlock DNA, nah itulah yang terjadi ketika teman-teman mungkin dalam hidup ada orang, seumur hidup dia sehat-sehat aja. Tiba-tiba kok bisa dia kena kanker tiba-tiba. Atau tiba-tiba dia bisa ngalamin kegilaan misalnya. Atau mengalami contoh ada anak yang ngalamin cacat mental misalnya. Itu semua kan tercatat di kode genetik sebenarnya. Nah apa yang unlock ini nih sebenarnya? Nah seperti itu. Kenapa Nah sekarang bagaimana caranya
membersihkan ini semua. Firman Tuhan bilang, memang kamu sudah bersih oleh firman-Ku. Kenapa firman Tuhan itu yang membersihkan? Teman saya dulu pernah ngelihat satu hal begini. Bayangkan di dalam badan kita ini karena dosa turunan, ada catatan DNA yang jelek-jelek nih gara-gara ketidaktahuan kita nggak sadar, kita melanggar banyak hukum Tuhan. Bisa juga dari turunan dari yang orang tua kita atau di atas kita, itu ada di DNA kita. Bayangkan di dalam badan kita ini ada banyak kotoran. Saya pernah ngelihat waktu itu di Facebook atau di mana, ada gelas yang isinya air kotor, terus bagaimana caranya membuang air kotor ini? Di gelas ini dituangin dengan air bersih. Begitu dia dituangin dengan air bersih yang banyak, lama-lama yang kotor ini lama-lama kebuang. Lama-lama isinya jadi air bersih. Ya. Pernah lihat nggak? Pernah lihat ya? Sama. Waktu kita fokus kepada Tuhan, kita bisa melihat seperti Tuhan melihat. Contohnya, ketika terjadi satu kejadian, kita bisa tetap mengucap syukur. Kita bilang, oh terima kasih Tuhan. Kejadian ini, kalau orang yang nggak kenal Tuhan mungkin akan pikir ini sesuatu yang nggak benar, sial. Yeah. Tapi kita bisa bilang, oh Tuhan turut bekerja dalam setiap keadaan. Kita jadi bisa melihat dengan cara pandang yang berbeda, cara melihat yang berbeda. Kita juga bisa lebih memilih mendengar apa kata firman. Yang ke-unlock adalah semua catatan DNA yang bagus-bagus, ngerti gak maksudnya? Yeah. Itu seperti yang air kotor dituangin dengan air bersih terus. Lama-lama yang kotor itu akan kebuang. Itu benar-benar terjadi sebenarnya. Jadi tahapannya lebih cepat lagi, slide selanjutnya. Jadi tahapannya begini, bagaimana caranya untuk kita yang Tuhan mau adalah kita harus mau gak mau mesti wake up. Bagaimana kita mau dengar-dengaran sama Tuhan, tapi manusia roh kita gak wake up. Kita gak akan pernah ngerti. Wake up dulu manusia roh kita. Bagaimana caranya wake up udah dibahas di fellowship sebelumnya. Sadar dulu ya. Sadar dulu. Ya. Sadar bahwa kita itu memang harus wake up. Kedua harus dipimpin Roh Kudus, dengar-dengaran. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Dari iman kita akan peroleh hikmat. Kita udah bahas ini di tubuh, jiwa, dan roh. Dengan hikmat Tuhan ini akan mengarahkan jiwa kita. Agar jiwa kita mengerjakan perintah Tuhan. Jadi jiwa kita bukan melakukan apa kata dunia, tapi apa kata Tuhan. Ketika jiwa kita melakukan apa kata Tuhan, tubuh kita yang mau sepakat ini akan melakukan tindakan iman. Sehingga akhirnya adalah kerajaan Allah yang dinyatakan. Ya. Nah ini mungkin yang lebih serunya kita akan masuk ke yang frequent ask question sekarang. Ini poin yang pertama. Apakah orang Kristen bisa kena kutuk? Jika bisa, mengapa Tuhan izinkan? Ini udah tadi kita udah ngomongin. Ya, orang Kristen bisa kena kutuk. Salah satu pertanyaan yang masih di pertanyaan saya itu. Sering kita dengar ngomong orang bilang ini Tuhan izinkan ini terjadi. Yang Tuhan izinkan adalah Dia memberikan kita kehendak bebas. Dan Tuhan izinkan memang di area bawah itu, red district itu memang itu tempat si ular cari makan. Tapi Tuhan gak pernah mau sebenarnya kita kejebak di situ. Makanya Tuhan bilang perhatikan cara kamu mendengar, kamu tuh adanya di mana. Tuhan gak pernah izinkan. Makanya di ayat selanjutnya Amsal 26 ayat 2 dikatakan kutuk tanpa alasan gak akan kena. Jadi sebenarnya gak ada tuh yang dibilang orang tuh tiba-tiba ngalamin kesialan, ngalamin sakit penyakit tanpa alasan gak akan kena. Bahkan nih, kalaupun ada orang mau ngutuk kita, jadi gini, kutuk itu akan terjadi kalau kita satu frekuensi dengan si ular ini, kita udah bahas. Karena kita satu connected sama dia, kutuk pasti masuk. Tapi kalau kita dipimpin oleh Tuhan, kita ada di frekuensi atas. Slide selanjutnya, Ulangan 23 ayat 5. Ini Bileam disuruh untuk ngutukin bangsa Israel. Dia mau ngutuk, tapi Tuhan merubah jadi berkat. Bayangkan, kalau kita ada di zona yang tepat, bahkan orang berencana buruk pun, Tuhan ubahkan jadi berkat. Tapi kalau kita ada di sini, makanya kita tahu kisahnya si Bileam, dia harus bikin orang Israel kejebak dengan perempuan-perempuan Moab ya kalau nggak salah. Pelacur-pelacur ditaruh di perbatasan. Akhirnya orang Israel kejebak di sini baru kutukannya bisa masuk. Makanya kalau kita hidup dipimpin oleh Tuhan, nggak usah takut sebenarnya. Jadi untuk pertanyaan yang itu sebenarnya, Tuhan nggak pernah izinkan kita kena kutuk sebenarnya. Yang Tuhan izinkan adalah kita dikasih kehendak bebas. Nah dengan kehendak bebas ini kita milih, kita maunya ada di mana. Kehendak bebas kita yang kadang-kadang itu yang proses kita di Race of Faith kemarin kita bicara itu di sanctification, itu proses kita untuk
matikan daging kita kan. Ya. Betul. Kemarin saya baru ketemu sama jalan-jalan sama adik saya. Anaknya adik saya ini dia ini ke pantai. Bayangin anak kecil ke pantai masih pakai baju lengkap, ada sepatu, ada pakai jaket. Main aja ke pantai, dia nggak bisa mikir. Kehendak bebas dia cuma taunya nih anak kecil nih harus main air di pantai. Dia main begitu udah basah. Terus dia bingung, bagaimana nih selanjutnya? Bayangkan. Tapi kalau orang dewasa ngerti, kalau dia mau main air, bajunya dicopotin dulu, pakai celana pendek doang, nggak Iya. pakai sepatu, bener nggak? Iya. Tapi anak kecil kan nggak ngerti. Makanya kenapa kalau kita nggak pernah mau bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, kita akan selalu jadi kayak anak kecil yang cuma taunya begitu ngelihat keinginan daging, sosor aja terus, maunya disosor aja. Kita anggap ini sesuatu yang menyenangkan. Kayak anaknya adik saya, untung aja dia didampingi oleh orang tuanya. Orang tuanya untung bawain baju. Makanya ketika anaknya adik saya ini bajunya basah kuyup, untung ada mamanya yang udah prepare. Ya. Jadi dia nggak perlu ngalamin. Sebenarnya sama. Kita punya Roh Kudus yang udah cover kita sebenarnya. Kalaupun kita berbuat salah, makanya ada 1 Yohanes 1 ayat 9. Ia adalah Allah yang setia dan adil. Cuman masalahnya jadi masalah kalau kita nggak punya koneksi sama Holy Spirit ini, badan kita udah basah kuyup dengan dosa. Bagaimana? Ini yang membuat kita tuh terjebak dalam zona kutuk. Hosea 4 ayat 6. Yuk kita lebih cepat. Di sini dikatakan my people are destroyed for lack of knowledge. Knowledge apa? Of my law, where I reveal my will. Jadi kalau kita mau tahu kehendak Tuhan adanya di mana? Di law-nya Tuhan, di hukumnya Tuhan. Ya. Kita seringkali pikir gimana kita mau tahu kehendak Tuhan. Coba deh tahu hukum-hukumnya dia. Kita akan tahu kehendaknya dia. Ayat selanjutnya Matius 7 ayat 21 sampai 23 yang di bold aja tuh saya ada tulis di situ. Udah ngelakuin banyak pelayanan yang keren-keren. Udah sampai menyembuhkan orang, bernubuat, banyak mujizat. Tapi Tuhan bilang aku gak pernah kenal. Artinya kalau Tuhan gak kenal kita, kita juga gak kenal dia sebenarnya. Kita cuma sibuk doang dengan aktivitas perbuatan baik. Ya. Tapi kita gak pernah kenal hukum-hukumnya dia. Kita selalu melanggar banyak hukum Tuhan. Jadi sebenarnya walaupun bisa juga anak Tuhan terjebak di dalam zona kutuk ini. Bagaimana caranya untuk lepas? Mau gak mau memang harus pengenalan akan Tuhan. Slide selanjutnya lebih cepat lagi. Ya ini, kalau kita melanggar hukum Tuhan tanpa kita tahu pun kena ada hukumannya. Slide selanjutnya lagi. Pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, segala dosa kita. Iblis itu selalu butuh namanya penjejakan legal. Dia selalu membuat dari dulu cara mainnya adalah kita melanggar hukum Tuhan, tahu atau nggak tahu, dia masuk. Nah kalau dia udah masuk itulah yang dibilang kita tuh hidup dalam kutuk. Ya. Sesuai aja bawaannya. Nggak ada apa-apa ntar ada kena masalah A, B, C, D. Nah yang kita mesti tahu kalau kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, pengenalan akan Tuhan itu ada 3 tahapan. Pertama ginosko, kedua epiginosko, ketiga oida. Semakin kita bertumbuh di dalam Tuhan, ini akan membuat kita semakin ngerti hukum-hukumnya dia. Sehingga celah yang terbuka itu makin kecil. Semakin celah yang terbuka itu makin kecil, semakin hidup kita tuh benar-benar favor Tuhan banget, connected banget sama dia. Berkat banget bawaannya. Slide selanjutnya lagi. Nah, sekali lagi, keinginan Tuhan itu selalu memberikan berkat kepada beribu-ribu orang, beribu-ribu keturunan. Cuman kutuk itu selalu sampai keturunan yang ketiga dan keempat. Nah ini si iblis ini selalu membuat manusia itu dari awal mula peradaban sampai akhir. Keturunan ketiga dan keempat ini diperpanjang terus. Karena banyak orang tidak lack of knowledge yang tadi Hosea 4 ayat 6. Ya. Terhadap apa? Hukum Tuhan. Sehingga banyak orang gak tahu kehendak Tuhan itu apa. Nah, di slide selanjutnya. Yang Tuhan ciptakan adalah seperti ini. Kalau kita ngomong tentang kutuk keturunan nih. Tuhan ciptakan rumah yang bagus. Anggaplah kehidupan kita seperti rumah yang bagus seperti ini. Satu kali karena nih orang bodoh mungkin kagak ngerti. Akhirnya rumahnya gentengnya bocor. Ketika gentengnya bocor rusak seperti yang ada di kondisi dalam kutuk ini. Kalau dia nggak beresin ini. Dia cuma tadahin doang air yang bocor di dalam rumahnya dengan ember. Dia pikir itu menyelesaikan keadaan, padahal sementara doang. Terus dia punya anak.
Ketika dia punya anak, anaknya pikir, oh dulu orang tua saya kalau ngalamin bocor adalah naruh ember seperti kayak begini. Iya. Tapi gentengnya nggak pernah diberesin. Terus anaknya punya anak lagi. Ini yang dibilang kutuk keturunan. Sampai akhirnya ada satu anaknya keturunannya yang sadar. Mungkin sekolah teknik sipil atau arsitek. Ini kan bocor kan karena genteng bocor. Kenapa dari dulu orang tua gua nggak ada yang betulin ya? Itulah yang terjadi. Kalau dalam dunia bangunan seperti itu, kalau dalam Tuhan akhirnya matanya tercelik. Dia ini tahu kebenaran Tuhan akhirnya. Terjadi nih orang nih, 1 Yohanes 1 ayat 9. Slide selanjutnya. Akhirnya sadar bahwa dia harus pemberesan dengan Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Apa yang harus dilakukan slide selanjutnya? Ketika kita mulai dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan, baru satu persatu Roh Kudus akan beresin nih, satu-satu nih. Kayak seperti gambar kayak begini. Jadi sama seperti orang punya hutang karena dia mungkin berjudi. Bisa aja kita bantuin orang ini dengan bayarin utangnya, tapi kalau mental judinya nggak pernah diberesin, besok-besok juga akan utang lagi. Akan masuk lagi. Ya. Nah yang Tuhan mau kenapa kita harus dimerdekakan oleh kebenaran firman adalah seperti itu. Baru kita mengizinkan Tuhan, mengizinkan Roh Kudus untuk mulai merestorasi hidup kita. Baru benar-benar kutuk ini benar-benar bisa dilepaskan sepenuhnya dari kita. Nggak bisa kita kalau ada satu kutuk kita cuma datang ke hamba Tuhan atau apa cuma bilang untuk didoakan. Tapi kita nggak mau transform kita punya cara berpikir kita. Kita selalu mau cuman relevan doang dengan dunia. Padahal firman Tuhan udah bilang, do not conform with this world, but transform. Kira-kira sampai sini kira-kira gimana Bro Hendy? Ada yang ini nggak? Ada pertanyaan secara waktu masih keburu nggak kita? Bisa, ya. Masih bisa ya? Lanjut ya. Ini mungkin beberapa pertanyaan lain yang jadi suka mungkin ada orang yang mungkin ada yang bertanya seperti ini. Bisa nggak kutuk itu diubah jadi berkat sekarang? Kalau kita ada di kondisi kutuk sekarang, zona kutuk. Bagaimana caranya merubah kutuk itu jadi berkat? Kan kita semua butuh yang praktikal kan? Konsep kutuk jadi berkat itu mengacu kepada kemampuan Tuhan mengubah situasi atau kondisi yang sulit untuk menjadi berkat. Roma 8 ayat 28 itu terjadi sebenarnya. Tapi itu terjadi karena kita dipimpin sama Roh Kudus. Balon itu dipimpin, diisi oleh gas helium itu. Dia akan keluar. Ada satu kisah di mana dulu terjadi, Lukas 17 ayat 26 sampai 27, boleh slide-nya. Dikatakan pada masa akhir kondisi seperti pada zaman Nabi Nuh ini. Sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Itu ada orang-orang yang kayak tenggelam di air tuh kalau dilihat. Itu orang-orang yang dalam kutuk. Bagaimana merubah kutuk itu jadi berkat? Mau gak mau mesti masuk ada di dalam bahtera. Dan bahtera ini ngomong siapa? Bahtera ini ngomong tentang Tuhan Yesus sebenarnya. Kenapa bahtera ini bahkan harus mendarat di atas gunung Ararat? Tadi kita udah bahas di yang pertama, ada kita lihat salah satu pengertian kutuk itu arar. Bahasa aslinya kutuk itu arar. Arar itu artinya kutuk. Ararat, gunung Ararat di mana bahtera Nuh itu mendarat, itu artinya adalah kutuk yang dibalikan menjadi berkat. Seperti pohon ya, pohon itu mesti dipotong-potong menjadi bahtera. Makanya kenapa Tuhan Yesus harus mati di kayu salib buat kita bisa masuk di dalam Dia sebenarnya. Bagaimana cara merubah kutuk jadi berkat? Mau gak mau memang kita harus di-lead sama Tuhan sebenarnya. Masuk di dalam bahtera ini, di dalam Tuhan ini, hidup dipimpin Roh Kudus ini. Terus waktu kita mengizinkan tubuh dan darahnya itu benar-benar mengcover kita. Kan kalau kayu doang, kayu itu yang bikin bahtera, itu kenapa kalau kita bikin sesuatu itu mesti di waterproofing. Supaya air gak masuk kan. Bayangkan kalau kenapa kita butuh selalu darah Yesus ini loh yang memerdekakan kita. Darah Yesus ini menutupi setiap celah sebenarnya. Seperti waterproofing itu kan yang nutupin celah antara kayu itu kan kayak seal-nya ya. Kalau dulu mungkin zamannya Nabi Nuh itu pakai getah pohon.
itu ngomong tentang darah Yesus yang sebenarnya mengcover setiap, jadi nggak ada tuntutan yang bisa masuk dalam hidup kita. Jadi bagaimana cara rubah kutuk jadi berkat? Bukan dengan kita mengandalkan manusia, bukan dengan kita mencari kekuatan kita sendiri. Mau nggak mau kita harus mengandalkan Tuhan. Walaupun ngomongan ini terdengar klise, tapi ini benar-benar yang memerdekakan saya dari kutuk memang. Saya pernah ngalamin kondisi di kondisi bawah ini, berputar-putar. Di yang slide terakhir, saya ada satu kesimpulan akhirnya yang saya tulis tentang hidup, tentang berkat dan kutuk ini. Jadi buat saya pribadi, mungkin ini bisa salah, tapi mungkin dari teman-teman mungkin bisa ada masukan sendiri. Tapi kalau buat saya sendiri, kehidupan yang diberkati itu adalah apa? Itu adalah kehidupan di mana kita berjalan di jalan yang tepat. Kita nggak jalan muter-muter dalam hidup ini, jalannya tepat. Kita dimerdekakan dengan kebenaran firman Tuhan. Ada kebenaran firman Tuhan yang menjadi stepping stone dalam hidup kita yang membuat kita bisa melangkah lebih maju dalam hidup ini, membuat mata kita bisa melihat, membuat kita, karena sejauh apa mata kita bisa melihat itu menentukan kemenangan kita. Contohnya kalau kita lagi main catur contohnya. Kalau mata kita cuman, musuh kita cuman majuin pion terus kita terjebak, kita makan pionnya dia. Dia majuin kuda, kita makan kudanya dia. Kita nggak bisa melihat nih rencana dia apa. Tahu-tahu tiba-tiba udah skakmat aja. Tapi kalau kita punya mata yang bisa ngelihat waktu musuh ngajuin satu pion, kalau kita main catur, kita akan ngelihat, oh nih maksudnya dia gerakan ini adalah tujuannya adalah ke sini nih, dia mau jebak saya nih. Kita bisa melihat 10 langkah, 20 langkah ke depan, itu akan menentukan kemenangan loh sebenarnya. Nah itu masuk pertanyaan saya sebetulnya, yang salah satu pertanyaan saya Will, adalah kadang bagaimana untuk kita tuh bisa membedakan bahwa ini tuh benar-benar satu berkat, pintu yang Tuhan bukakan untuk kita, atau ini mungkin malah jebakan dari iblis gitu loh. Kadang kan dalam kehidupan kan kita kan ditawarkan berbagai hal ya. Iya. Dan ketika kita dapat misalnya sesuatu, contoh satu berkat lah, kita merasa itu berkat gitu loh. Tapi ternyata ujung-ujungnya, oh ternyata ini tuh sebenarnya jebakan. Oh salah, pintu yang salah. Dulu satu kali ada salah satu pastor hamba Tuhan tempat saya bergereja, dia ngomong gini, nggak semua pintu yang terbuka itu harus kita masukin. Oke. Cuman masalahnya kita tahu dari mana nih pintu yang terbuka ini. Kayak contoh kemarin saya pergi traveling, kita mau naik pesawat terbang, ada gate 1 sampai gate 10. Kalau kita ngerti pintu yang harus saya masukin gate 5, itulah yang akan membawa saya naik pesawat terbang nyampe ke tujuan. Oke. Tapi kan si setan gak mau kita nyampe tujuan. Makanya saya bilang tadi kehidupan yang diberkati adalah kehidupan di mana kita berjalan di jalan yang tepat. Taunya dari mana itu berkat atau kutuk? Itu jebakan atau bukan? Iya. Apakah itu membawa kita kepada Tuhan atau enggak? Kalau semua yang kita dapetin itu gak pernah membawa kita kepada Tuhan, udah pasti itu bukan. Oke. Mau kita dapat kerjaan, kekayaan apapun, kalau itu membuat kita jauh dari Tuhan, tolong evaluasi itu lagi. Artinya kita gak di jalan yang tepat. Iya. Makanya saya bilang, di sini buat saya kehidupan yang diberkati adalah apa? Semua harus masuk kategori ini. Kalau buat saya pribadi ya, ini filternya saya. Saya harus berjalan di jalan yang tepat. Jalan yang tepat ini di mana? Yang membawa saya semakin dekat kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, saya harus dimerdekakan terus oleh setiap kebenaran. Nggak boleh cuman saya seumur hidup cuman tahu satu kebenaran doang. Karena harus ada revelation yang dibukakan terus menerus. Karena semakin Tuhan bawa kita naik, sudut pandang kita pasti berubah. Dulu pastor saya pernah bilang gini, kalau kamu di lantai 1 yang kamu lihat jalanan, kalau kamu dibawa naik ke lantai 5 yang kamu lihat atap rumah, kamu dibawa ke lantai 10 yang kamu lihat bisa seluruh jalanan, kamu dibawa naik ke lantai, naik di atas pesawat terbang kamu bisa ngelihat satu kota. Udah pasti kalau Tuhan bawa kita semakin tinggi, sudut pandang kita akan berubah. Perspektifnya akan Perspektif berubah, kita akan makin berubah, nggak mungkin revelation kita cuma itu doang. Ya. Makanya buat saya, sepanjang hidup ini kita dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan yang semakin tinggi atau enggak. Dan yang terakhir adalah kita menikmati kehidupan dalam keintiman dengan Tuhan Yesus atau enggak. Kalau kita dapat berkat itu tapi menghilangkan keintiman kita dengan Tuhan. Ya. Tadi kita balik lagi ke sini ya. Ini biar terakhir ya. Ini kan zona kutuk. Waktu itu kita pernah bahas. Kita waktu itu pernah pakai perumpamaan yang dipakai sama, saya nggak tahu, saya pernah baca ini di Facebook lagi nih. Anggaplah ini lautan. Di sini ada kapal laut, bahtera Nuh di sini. Yang membuat satu bahtera ini bisa tenggelam,
Bukan air lautnya kan, tapi kebocoran. Kebocoran yang terjadi di Bahtera ini. Apa yang bocor dalam hidup kita? Waktu itu kita pernah pakai analogi yang lain. Kita bilang ini turbulence, awan badai. Tuhan mau bawa kita terbang lebih tinggi seperti burung Raja Wali terbang di atas badai. Enggak ada di dalam zona kutuk ini. Tapi burung yang bisa terbang itu kan burung yang hatinya berdetak kan. Jantungnya berdetak. Jantungnya ada. Ya. Hidup gitu loh jantungnya, baru burung ini bisa terbang. Tapi burung yang sama ketika jantungnya berhenti berdetak, dia pasti kan akan jatuh, gak bisa terbang. Dia akan jatuh ke sini. Makanya kenapa saya bilang, buat saya, filter saya, kehidupan saya itu diberkati atau enggak? Apakah saya saat ini berjalan di jalan yang tepat atau enggak? Ya. Jalan yang membawa saya semakin dekat kepada Tuhan atau enggak? Saya semakin bertambah-tambah dalam hikmat akan Tuhan atau enggak? Dimerdekakan oleh kebenaran firman atau enggak? Kalau kebenaran itu nggak pernah bikin saya kemana-mana, berarti ini saya ada di tempat yang salah. Mata saya nggak bisa lihat nih. Yang terakhir, apakah saya punya kehidupan di dalam hidup hati saya? Jantung saya berdetak nggak? Ya. Karena itu yang membuat saya bisa terbang di atas masalah. Nah, bagaimana cara bikin jantung kita berdetak? Firman Tuhan bilang di Wahyu 3:20, lihat aku mengetuk di depan pintu hatimu. Kalau kamu mengizinkan aku masuk ke dalam hatimu, aku akan makan bersama dengan kamu, firman Tuhan katakan. Ya. Bagaimana cara bikin jantung kita berdetak? Tuhan Yesus bilang, undang aku ke dalam hatimu. Siapa sang kehidupan itu? Tuhan Yesus kan. Ya. Siapa sang jalan itu? Tuhan Yesus kan. Siapa ini? Makanya saya kasih tanda, saya bold, jalan kebenaran kehidupan. Yohanes 14 ayat 6 bilang gini, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada satupun yang bisa kepada Bapa kalau tidak melalui aku, Tuhan udah katakan. Buat saya kehidupan yang diberkati adalah di mana kita benar-benar mengalami Tuhan secara pribadi. Mungkin ngomongan ini terdengar klise, tapi kalau teman-teman ngerti di posisi yang di titik saya ngomong ini, kalian nyampe di dalam realita ini, kalian akan lihat benar-benar semuanya akan ditambahkan dalam hidup kalian. Makanya firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Kita pengen apa sih dalam hidup? Kalau yang sakit pengen disembuhkan. Kalau yang lagi punya hutang pengen hutangnya selesai. Ya. Kalau yang lagi ribut sama orang dia pengen urus ributnya selesai. Ini semua adalah hasil yang akan ditambahkan kalau kita bertemu dengan sang kebenaran ini dulu nih sebenarnya. Ya. Tapi kalau kita tidak pernah bertemu dengan sang jalan dan kebenaran dan kehidupan ini, nggak akan pernah bisa. Makanya jangan pernah tukarkan Tuhan Yesus dengan yang lain. Dia benar-benar more than enough. Jesus more than enough. Dulu ini jadi tagline di gereja tempat saya berjemaat. Satu kali ada mereka bikin album judulnya itu Jesus more than enough kalau nggak salah tulisannya. More than enough. More than enough ya judul albumnya. More than enough. Jesus more than enough sebenarnya. Dia berkat yang lebih besar dari apapun. Ya. Sebenarnya. Ya. Tapi kita sering menukarkan itu dengan apapun yang dunia tawarkan. Seperti iblis nawarin Tuhan Yesus dengan 3 pencobaan. Kita terjebak dengan itu. Jangan pernah buang Tuhan Yesus. Dia tuh benar-benar berkat yang sesungguhnya sampai akhir dalam hidup kita. Ya. Kira-kira itu. Ada pertanyaan lagi bro? Mungkin satu lagi, tapi ini ada hubungannya dengan tadi lagi nih. Tadi kita bicara berkat ya. Iya. Gimana kita tahu yang tadi apa itu berkat atau itu jebakan. Nah ini kebalikannya nih. Kadang di dalam kehidupan kita kan kita mengalami segala macam turbulence juga ada ya dalam hidup kita ya. Kita nggak akan istilahnya dalam hidup ya mungkin setiap kita sama ya, kita akan mengalami hal ini itu yang mungkin gak enak gitu loh. Nah, gimana kita tahu kalau apa yang sedang kita alamin itu, kan Bro Will pernah bicara tentang cook. Iya. Nah, Beban gimana dan kita cook. bisa melihat itu, apakah itu kutuk atau itu cook gitu loh, yang sedang dipasang dalam hidup kita. Maksudnya cook atau kutuk ini maksudnya apa? Penyakit gitu maksudnya? Ya kadang orang suka bilang atau kesialan apapun itu misalnya. Iya, kadang orang suka bicara kan wah dengan penyakit ini mungkin saya sedang dibawa lebih dekat dengan Tuhan atau bagaimana gitu. Maka ini yang perlu dilempengin dulu dari awal. Tuhan tidak pernah memberikan sakit penyakit kepada kita. Clear dulu nih. Orang dia mati bahkan jadi kutuk buat kita. Iya. Oleh bilur-bilurnya kita udah disembuhkan. Sekali lagi Tuhan gak pernah kasih sakit penyakit buat kita. Tuhan gak pernah kasih kemiskinan buat kita. Sekali lagi
Tuhan udah bilang, belajarlah kepadaku sebab aku ini lemah lembut, pakailah kuku karena kuku ringan. Ya. Kuknya Tuhan itu nggak pernah bikin kita jadi sampai hidup exhausted, itu nggak pernah. Kuknya Tuhan itu ringan karena sesungguhnya 90%, 99,9% mungkin yang nanggung dia, kita tuh cuma nanggung sedikit doang sebenarnya. Ya. Apakah sakit penyakit itu jadi kuk buat kita mendekat kepada Tuhan? Sebenarnya bukan. Itu terjadi karena pilihan bebas kita. Ya. Kita terjebak di kutuk. Tapi memang Roma 8 ayat 28 akan terjadi ketika kita akhirnya sadar bahwa gue salah nih, seperti anak bungsu, gue kejebak di kandang babi nih. Ya. Kandang babi itu misalnya sakit penyakit lah, atau kondisi semua yang gak enak. Ketika kita sadar untuk kembali ke rumah Bapa, itu Tuhan bisa mengembalikan itu, memutarbalikkan jadi berkat. Memang. Tapi itu masalah yang terjadi karena ketidaktahuan kita yang tadi dibilang umatku binasa karena lack knowledge of God itu loh. Ya. Karena kita nggak ngerti hukum Tuhan. Tapi kalau kuk yang daripada Tuhan, itu akan membuat kita semakin kuat, semakin on fire sama Tuhan. Bukan dalam bentuk sakit penyakit, bukan dalam bentuk apa. Kuk yang daripada Tuhan itu adalah dorongan seperti kayak begini misalnya. Kita misalnya takut menginjil nih. Tapi Roh Kudus kasih passion yang kuat untuk kita ayo dong, kayak Musa bilang, Tuhan ngomong sama Musa, ayo kamu, destiny kamu adalah menyelamatkan satu bangsa ini keluar dari perbudakan Mesir. Musa bilang, tapi kan lidahku kan nggak bisa ngomong nih, nggak bisa, gagap lah katanya si Musa ibaratnya. Kenyataannya Tuhan bilang, yang bikin lu siapa gua, kata Tuhan. Dan kenyataannya benar Tuhan, Musa bisa membawa bangsa Israel keluar. Kalau kuknya daripada Tuhan tuh memang sesuatu yang memang sebenarnya dia bisa. Kayak contohnya, kemarin Tuhan taruh di hati saya untuk pelayanan ke satu tempat. Kan teman-teman udah tahu. Sebenarnya waktu sebelum pergi ke tempat daerah itu, saya sempat pikir bisa apa enggak ya ini keluar jauh nih dari zona nyaman nih. Tapi ketika kita sepakat aja dengan Tuhan jalan ke tempat tersebut, sisanya kan sebenarnya Tuhan yang mengerjakan sebenarnya. Ya. Tuhan udah tahu kita sanggup. Dan waktu kita sepakat dengan Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan mau, sebenarnya yang dapat joy yang luar biasa itu kan kita sebenarnya. Ya. Kita yang bilang terima kasih ya Tuhan, ternyata Tuhan bawa ke sini, ini Tuhan mau kasih satu pengalaman yang spektakuler ini. Kuk yang dari Tuhan tuh begitu, nggak ada kuk dari Tuhan tiba-tiba kita dapat utang misalnya, sampai kita terguling-guling dalam kehidupan. Enggak, itu kesalahan kita. Sakit penyakit atau apapun itu, atau rumah tangga yang berantakan, itu bukan kuk yang dari Tuhan. Itu beban yang harus ditanggalkan karena ketidaktahuan kita sebenarnya. Kira-kira itu bro. Oke, thank you Will. Ya saya rasa kalau pertanyaan terkait dengan berkat dan kutuk ini banyak ya sebenarnya. Ini luas banget. Sebenarnya masih banyak waktunya aja, nggak cukup. Cuman durasi kita nggak cukup. Nah makanya kita ada QR code di depan sana, ya mungkin kalau ada teman-teman di sini yang ada pertanyaan boleh di-submit di QR code itu ya. 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 Dan kami juga ngundang teman-teman nanti fellowship berikutnya kita di 3 minggu ke depan ya. Biasa 2 minggu, cuman kali ini kebetulan lagi ada pelayanan yang lain, jadi memang diadakan 3 ya, jadi 3 minggu ke depan 3 lagi minggu ya. ke depan. Itu kita akan bahas tentang spiritual warfare. Kita akan bahas nih tentang peperangan rohani. Jadi kita ngerti sebenarnya. Setiap kita tuh dibilang firman Tuhan, dia yang melatih tangan kita untuk berperang. Tuhan gak pernah pengen kita kalah dengan keadaan. Ya. Dia pengen kita benar-benar jadi ahli warisnya yang bisa mewarisi semuanya. Tapi kita mesti ngerti sepakat sama dia. Oke. Dan gak kejebak lagi nih. Jadi untuk masalah berkat dan kutuk, sekali lagi moga-moga teman-teman dimerdekakan dengan ini semua. Kalau ada yang gak jelas, kami juga ngundang teman-teman untuk bergabung dalam WhatsApp channel. Itu ada info-info juga untuk bisa saling lebih diperlengkapin lagi. Yes. Oke. Gitu. Oke, thank you. Buat teman-teman yang tadi saya juga udah bilang kalau misalnya baru pertama kali hadir, baru pertama kali dengar apa yang kita share hari ini, sebetulnya apa yang kita share itu udah berkesinambungan, udah lumayan panjang berapa sesi, bisa cek ke YouTube kita. Nanti linknya juga ada, kalau ketika kita scan QR di depan itu juga ada linknya untuk ke YouTube dan ke Instagram kita. Dan saya terus juga undang teman-teman untuk
join ke Instagram kita dan mungkin bantu juga share ke teman-teman yang dan keluarga yang membutuhkan. Yang kita mau di Godspeed ini adalah firman dan kebenaran Tuhan itu tersebar lebih luas lagi. Jadi untuk saling kita tuh bisa menjadi berkat buat teman-teman kita. Nah Iya. itu Karena anak Tuhan harusnya benar-benar rule the world loh. Anak Tuhan itu harusnya benar-benar menaklukkan dunia, itu berkat yang Tuhan udah kasih dari awal. Untuk beranak cucu bertambah banyak dan menguasai bumi ini. Jadi anak Tuhan tuh bukan anak-anak yang kalah dengan keadaan harusnya. Ya. Anak-anak Tuhan itu harusnya lebih daripada pemenang. Karena memang kita udah diposisikan di posisi itu. Ya. Kalaupun Tuhan izinkan kita ketemu keadaan, sebenarnya bukan untuk memperoleh kemenangan lagi. Kita udah ada di tanah kemenangan. Dan kemenangan itu harusnya kita klaim sebenarnya. yes, ya, Bukan untuk, waduh Tuhan ini saya bisa menang atau kalah sama keadaan ini. Enggak, Tuhan udah bilang Kak, kita lebih daripada pemenang. ya, Cuman karena kita lack of knowledge, kita kurang pengetahuan akan Tuhan, kita nggak pernah ngerti kebenarannya, maka si iblis ini, si bapak pendusta ini menipu kita, menelan dan bikin hidup kita jadi kayaknya banyak sekali masalah. Dan kita dijebak terus dalam masalah yang berputar-putar di situ aja, supaya kita nggak nyampe di garis akhir. Kita bahas ini di The Race of Faith, ada pertandingan iman yang diwajibkan. Akhirnya kita nggak nyampe garis finish seperti yang Tuhan mau. Ya. Kita kehilangan benar-benar berkat itu. Tuhan tawarkan ada satu mahkota yang luar biasa sebenarnya. ya. Sayang sekali sebenarnya. Ya. Oke, thank you. Saya undang worship leader untuk kita mau tutup yuk. Sebelum kita tutup, kita mau bawa satu pujian. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita tutup malam ini dengan satu pujian. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji Dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan mari katakan dengan iman lebih lagi di hadapan Tuhan. Aku punya Tuhan yang melatih setiap kami untuk menang atas setiap keadaan. Berjanji Bapak yang ingin anak-anaknya menjadi pahlawan-pahlawannya yang gagah berani. imanku Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih untuk kebenaran yang Tuhan berikan bagi kami. Menyadari bahwa kami benar punya Tuhan yang besar. Tuhan yang sudah menempatkan setiap kami ada di dalam pilihan-pilihan yang membawa kami ada di dalam zona berkat Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran yang memerdekakan kami pada malam hari ini. Membukakan mata kami bahwa sesungguhnya berkat itu sudah ada di dalam kami, yaitu Engkau sendiri Tuhan. Dan sebenarnya hidup kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik. Tapi ketidaktahuan kami yang membuat kami jadi bulan-bulanan keadaan. Terima kasih untuk kebenaran yang boleh kami terima pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau tidak pernah bosan-bosannya untuk mengajari kami, untuk membawa kami, menarik kami, mengangkat setiap kami, menegakkan kepala kami bahkan di depan para musuh kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Ajari kami Tuhan, punya hati yang benar-benar mau menyimpan setiap kebenaran ini, bertumbuh dan berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Ajari kami punya pengertian untuk memilih hidup kami selalu ada di dalam Engkau Tuhan. Yang selalu tidak mengalami masa kering, tapi selalu mengalami masa kelimpahan di dalam Engkau. Karena kami tahu ada hal yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami.
Bukan tentang kelimpahan, tapi ada hal yang lebih tinggi lagi daripada itu. Ajari kami Tuhan, singkapkan segala sesuatunya bagi kami. Berikan kepada kami hati seorang murid yang terus mau belajar, yang terus mau dengar-dengaran akan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk segala-galanya Tuhan. Kami bersyukur, kami dimerdekakan oleh Engkau Tuhan. Saya undang semua mengangkat tangan, kita terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membawa engkau terbang ke masa kemasan dan berada di puncak destiny. Tuhan membawa engkau memasuki masa percepatan dan menikmati masa kelimpahan. Masa pelipat gandaan di mana setiap firman Tuhan menjadi daging dalam hidup kita. Tidak ada penundaan, tidak ada kelambatan dalam hidup kita. Perkenanan Tuhan membawa kita dan semua keluarga kita semakin mengerti dan mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami meteraikan semua kebenaran ini di dalam nama Tuhan Yesus. Segala pujian, kemuliaan, hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.